Shalom adik-adik Star Kids IOMI Philadelphia yang diberkati Tuhan, beserta dengan para orang tua yang tentunya menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online hari ini. Kak Kenneth percaya setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia hari ini tentunya bisa diberkati Tuhan. Dan Kak Kenneth berdoa dimanapun adik-adik berada yang mengikuti ibadah online Star Kids hari ini, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kak Kenneth mengharapkan setiap kerjasama dari para orang tua untuk bisa mengarahkan bahkan menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online Star Kids hari ini. Nah, tentunya di bulan yang ini kita akan belajar soal nilai Star Kids yang kedua, yaitu tentang teachable, punya roh yang mau diajar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini semua semangat dan sukacita. Oke. Tapi harusnya sih di sini ada Kak Kaleb. Ayo adik-adik kita panggil Kak Kaleb sama-sama yuk. Yang mau panggil Kak Kaleb katakan Kak Kaleb, Kak Kaleb. Terbalik ya. Kak Kaleb ini. Sorry Kak Maslin, sorry Kak Kaleb adik-adik terlambat semua. lagi hari ini. Kak Kaleb terlambat. Dihukum. Sorry ya, minta maaf adik-adik ya. Minta maaf ya Kak. Adik-adik sudah siap di rumah. Mereka siap ya? sudah sedia pakai baju rapi, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah harum. Kak Kaleb kenapa terlambat? Kasihan adik-adik menunggu. Lulu. Aduh Kak Kaleb. Nah tapi ternyata Kak Kaleb sebetulnya tidak boleh kita terlambat ya. Memang, Adik-adik itu kalau Kak Kaleb mau tahu. menyembah Tuhan, datang melihat Tuhan, tidak boleh terlambat. Harus Betul. hargai itu Tuhan. Harus datangnya tepat Waktu. Oke. Iya. Nah, gimana kabarnya Kak Maslin? Puji Tuhan sehat Kak Kaleb. Sehat. Oke. Iya. Kalau adik-adik gimana kabarnya? Kita tanya yuk. Ayo. Gimana kabarnya adik-adik? Iya, bagaimana kabarnya? Coba Lapar kita- kakak. Harusnya mereka makan dulu baru Apa? Baru menyembah ibadah, Tuhan. menyembah Tuhan supaya kuat semangat. Datanya Iya. Kak Kaleb ini. Kak Kaleb sudah makan. Belum. Kelihatan kalau Kak Kaleb belum makan. Iya, Padahal sudah. oke. Oke, adik-adik kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Jadi semuanya siapkan hati, siapkan hidup kalian. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang makan, apalagi tiduran. Kita harus hormati Tuhan. Oke. Semua sama-sama kita akan masuk dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menghadap hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Tuhan. Kami siapkan sikap yang baik, yang manis, yang hormat akan Tuhan. Untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan haleluya. Amin. Adik-adik di rumah bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Let's go. Ayo semuanya menari dengan penuh sukacita ya. Ikuti Kak Kaleb nih. 1, 2, 3, go. Oh, sukacitaku, pom sejak ku cinta Yesusku. Oh, sukacitaku, Pom. kutemukan juru selamat.
Yesusku. Oh, pam 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 pam. Ketemukan Juru selamat, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. apa yang penuh sukacitaku. Kini penuh. Padanya aku berharap, semuanya katakan. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah. Yesus dengan pengharapanku. Berikan suara-suara tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Wuh. Sekarang adik-adik jangan duduk ya. Ya. Karena kita masih mau menyembah Tuhan. Let's go. Let's go. Katakan tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Bagiku dan bagimu. Iya dong. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir Di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. amin. Sungguh amat baik. Goyangnya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Bagiku dan dan bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir Di hidupku. Sama-sama kita lompat. Tuhan Yesus baik. Mana depannya? Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Adik-adik lagi. semua katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Wah, Kak Maslin, lihat deh, Kak Kaleb sudah keringat sekali nih. Oh, kelihatan Kak Kaleb. Tara, nah pasti adik-adik di rumah juga nggak usah lagi lari-lari kakak ya. Iya. Nggak usah main basket, apapun itu. Cukup dengan buka Star Kids Ayomi di YouTube dan memuji Tuhan. Ah. Kita sudah sehat Loncat, rohani loncat. dan sehat fisik. Kayak Kak Kaleb, kayaknya sudah 2000 kalori turun ini. Wah. Makanya Kak Kaleb baju sih. Badannya Kak Kaleb tuh slim. Aduh, amin. Jadi Kak Kaleb harus rajin memuji Tuhan supaya Kak Kaleb bisa sehat secara rohani dan jasmani. Rohaninya penuh sukacita karena memuji Tuhan, jasmaninya juga sehat. Betul. Jadi enggak sakit lagi ya. Sakit Adik-adik lagi. harus bisa memuji Tuhan dengan Memuji semangat. Tuhan semangat. Iya. Oke Kak Maslin, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, Hmm. adik-adik dengan kakak-kakak di sini juga harus fokus menyembah Tuhan. Tutup mata, siapkan hati, siapkan pikiran. Iya. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan sama-sama. Setiap hari kulihat kasih
buat hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami masih bisa hidup hari ini karena itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena hebat dan kekuatan kami Tuhan, tapi itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berikan kami pewahyuan, berikan kami rahasia-Mu Tuhan. Ubahkan hidup kami Bapa. Lindungi kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua adik-adik yang ikut ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia hari ini? Tentunya Kak Kenneth yakin dan percaya setiap adik-adik tetap luar biasa ya, tetap bersuka cita ya. Nah, hari ini ada yang spesial loh adik-adik. Kenapa? Karena ketika kita mau belajar firman Tuhan sebentar lagi nih, Kak Kenneth gak sendiri hari ini. Kak Kenneth ditemani oleh Angie. Halo. Yuk, sapa yuk adik-adik. Angie-nya. Halo Angie. Hai. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Angie. Hari ini kita akan belajar tentang apa Angie? Hari ini kita belajar tentang menerima panggilan Tuhan. Oke, adik-adik siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan soal menerima panggilan Tuhan. Nah teman-teman, semua kita yang sudah dilahirkan dalam dunia ini pasti punya tujuan. Tujuan ini bisa berupa apa saja, dan tujuan ini kita bisa capai dengan melakukan panggilan Tuhan. Apa sih itu panggilan Tuhan? Menurut saya, panggilan Tuhan adalah di saat Tuhan berbicara kepada kita dan mungkin menyuruh kita untuk melakukan sebuah tugas. Nah adik-adik, tadi seperti apa yang Angie sudah sampaikan, bahwa dalam kehidupan kita Tuhan punya tujuan buat setiap adik-adik hari ini. Dan untuk kita bisa sampai kepada apa yang jadi tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita, salah satunya melalui apa yang jadi panggilan Tuhan buat kehidupan kita hari ini. Nah adik-adik tahu nggak, hari ini ada panggilan yang sifatnya secara umum, namun juga ada panggilan yang sifatnya secara khusus yang Tuhan sediakan buat kehidupan adik-adik di rumah hari ini. Panggilan umum apa sih Kak Kenneth maksudnya? Panggilan umum yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita tentunya adalah ketika kita sudah percaya Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memanggil setiap adik-adik di rumah. Tuhan juga memanggil Kak Kenneth, Tuhan juga memanggil Angie. Untuk apa? Untuk jadi murid Kristus. Untuk apa lagi? Untuk bisa jadi garam dan terang buat dunia. Yang ditulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 tentunya. Biar lewat hidup adik-adik, adik-adik bisa jadi berkat buat siapapun yang ada dalam kehidupan adik-adik. Buat keluarga, buat papa mama, buat saudara, buat teman-teman di sekolah, buat guru di sekolah, ataupun buat setiap teman-teman dalam lingkungan pertemanan adik-adik tentunya. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi garam dan terang buat mereka, jadi berkat buat mereka. Kita juga bahkan dipanggil Tuhan hari ini secara umum untuk jadi saksinya Tuhan, untuk jadi teladan, biar lewat kehidupan kita, ketika orang di dalam kehidupan kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus, mungkin itu papa mama kita, mungkin itu saudara kita, mungkin itu teman-teman kita di sekolah, guru-guru kita, ataupun siapapun dalam lingkungan pertemanan kita hari ini yang mungkin mereka belum kenal Tuhan, mereka belum percaya Tuhan, tapi ketika mereka lihat hidup kita, mereka bisa mengenal Tuhan, dan lewat hidup kita mereka bisa percaya sama Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentunya. Itu panggilan umum yang setiap kita adik-adik perlu hidupi, perlu lakukan dalam kehidupan kita tentunya, dalam keseharian kita. Seperti Musa, saat Tuhan tempatkan Musa di Mesir, kalau adik-adik buka di dalam Keluaran 2, ayat yang ke-11 sampai ke-25. Adik-adik nanti bisa baca di rumah.
masing-masing saat-saat teduh tentunya. Kak Kenneth tidak akan baca bersama Angie ayat demi ayat. Tapi hari ini adik-adik, kalau nanti adik-adik baca di rumah dalam Keluaran 2 ayat yang ke-11 sampai ke-25. Ketika Tuhan tempatkan Musa di Mesir bukan tanpa tujuan, tapi Tuhan punya panggilan baik secara umum maupun secara khusus dalam hidup Musa. Tuhan tempatkan Musa di Mesir, Tuhan sediakan panggilan umum buat hidupnya, yaitu lewat hidup Musa. Tentunya Musa bisa jadi berkat buat orang-orang di Mesir, buat bangsa Mesir, tapi khususnya juga buat bangsa Israel, orang Ibrani yang sedang ada dalam perbudakan di Mesir saat itu. Kita tahu di dalam Keluaran 2 dari ayat yang ke-11 sampai ke-25, ketika Musa ada di Mesir, ketika bangsa Israel ada dalam perbudakan di Mesir, ketika itu diceritakan bahwa orang-orang Mesir ini membuli orang-orang Ibrani, bangsa Israel yang sedang diperbudak di Mesir. Dan apa yang Musa lakukan? Musa jadi berkat. Musa membela umat Tuhan yang sedang diperbudak di Mesir saat itu. Demikian hidup kita hari ini. Kak Kenneth yakin dan percaya ketika adik-adik ditempatkan, dilahirkan dalam keluarga yang bagaimanapun bentuknya hari ini, dalam sekolah di mana adik-adik bersekolah hari ini, dan dalam lingkungan pertemanan adik-adik hari ini, Kak Kenneth yakin dan percaya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya panggilan secara umum, yaitu untuk apa? Apapun keadaan keluarga kita, dimanapun sekolah kita, dalam lingkungan pertemanan apapun kita hari ini berada, Tuhan mau lewat hidup kita, lewat hidup Kak Kenneth, lewat hidup Angie, lewat hidup adik-adik, untuk adik-adik bisa jadi berkat, jadi terang, jadi garam dan terang, jadi saksinya Tuhan, jadi teladan di sana. Sehingga mereka yang belum percaya Tuhan, mereka yang belum kenal Tuhan bisa percaya dan kenal Tuhan. Tapi hari ini kita juga mau belajar nih sama-sama. Bukan cuma sekedar Tuhan punya panggilan umum dalam kehidupan kita hari ini, tapi juga Tuhan punya panggilan khusus. Belajar dari kehidupan Musa. Ketika Musa ditempatkan Tuhan di Mesir, dan di dalam Keluaran 3 selanjutnya, Musa sempat pergi ke Midian untuk kabur dari Mesir. Dan saat di Midian, Tuhan memanggil Musa, menyediakan panggilan khusus buat hidup Musa, yaitu untuk jadi hambanya Tuhan, untuk jadi pemimpin buat bangsa Israel, bisa dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan dibawa, dipimpin, masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Demikian dalam kehidupan kita juga adik-adik. Kak Kenneth percaya, Angie juga percaya hari ini, bahwa Tuhan juga punya panggilan yang khusus buat kehidupan adik-adik hari ini. Katakan sama-sama Kak Kenneth dan Angie, saya punya panggilan khusus. Katakan sama-sama Kak Kenneth dan Angie, saya punya panggilan khusus. Tuhan punya panggilan khusus buat hidup adik-adik. Mana tahu mungkin ada adik-adik yang sedang nonton ibadah online, ikut ibadah online Star Kids Ayumi Philadelphia saat ini. Di masa depan mungkin ada dari adik-adik yang dipanggil Tuhan untuk jadi guru, jadi musisi, jadi olahragawan mungkin, jadi desainer, jadi insinyur arsitektur, jadi YouTuber, ataupun bahkan mungkin ada adik-adik yang nanti ternyata dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan seperti Kak Kenneth hari ini. Jadi gembala, jadi penginjil, jadi pengkhotbah. Kak Kenneth yakin dan percaya Tuhan punya panggilan yang khusus buat hidup adik-adik hari ini. Dan tentunya lewat setiap apapun yang jadi panggilan kita, Tuhan mau kita mengerjakan, menghidupi panggilan secara umum untuk terus jadi berkat, jadi garam dan terang, jadi kesaksian, jadi teladan buat setiap orang. Nah hari ini
Adik-adik mungkin bertanya nih sama Kak Kenneth, sama Angie, gimana sih caranya kita bisa menerima panggilan Tuhan? Gimana sih kita bisa tahu panggilan khusus apa sih yang Tuhan punya buat hidup saya hari ini? Satu aja poinnya hari ini. Kita harus belajar untuk dekat sama Tuhan. Belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan itu selalu berfirman. Seperti Tuhan memanggil Musa, Tuhan berfirman kepada Musa. Nah hari ini kalau kita nggak cinta firman, kita nggak dekat sama firman, kita mungkin nggak tahu apa yang jadi kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan, bahkan apa yang jadi panggilan Tuhan buat kehidupan kita secara khusus. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 3, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Coba adik-adik kita buka sama-sama Alkitab kita. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Nanti Angie bisa bacakan buat adik-adik di rumah. Dan ini akan jadi ayat hafalan kita hari ini. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga bahwa ketika kita berseru, kita berdoa, kita dekat sama Tuhan, kita rajin baca firman, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar, bahkan yang sebelumnya adik-adik mungkin tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Termasuk panggilan hidup adik-adik, Tuhan akan memberitahu. Ketika apa? Ketika hari ini kita dekat sama Tuhan, kita cinta firman Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar cinta firman ya Angie. Ya. Yang terakhir kita harus apa nih selain kita harus cinta firman tentunya? Kita harus siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Betul, kita harus siap melakukan juga apapun yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita cuma baca firman gak melakukan, iman tanpa perbuatan, firman Tuhan bilang apa? Angie? Sia-sia? Ya. Sia-sia. Jadi kita harus jadi pelaku firman supaya apa yang jadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita bisa tergenapi, kita bisa ngerti dan kita bisa menghidupi. Amin adik-adik. Yuk sama-sama kita tutup Alkitab kita satu dalam doa. Nanti Kak Kenneth mau minta Angie untuk pimpin setiap adik-adik dalam doa hari ini. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangannya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami telah belajar bagaimana untuk menerima panggilan-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar kami boleh menerima panggilan-Mu Tuhan, dan juga kami boleh melakukan panggilan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik diberkati Tuhan. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Cilukba, shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Dani di Fun Activity Star Kids Ayomi. Yeay! Luar biasa minggu ini. Kita bisa berjumpa lagi bersama adik-adik semua dan juga tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Apalagi yang kurang? Yang kurang tinggal satu, yaitu kita mau buat kreativitas hari ini. Namun kali ini kreativitasnya sedikit berbeda dengan biasanya. Apa sih? Adik-adik lihat nggak? Ini apa ya? Wah, ini ada gurita adik-adik yang hidup di laut itu. Bahasa Inggrisnya octopus. Oke, hari ini kita mau membuat permainan memancing gurita. Pastinya seru banget dan adik-adik gak usah khawatir karena alat dan bahannya sangat simpel dan mudah ditemukan di rumah adik-adik. Langsung saja kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu apalagi kalau bukan kertasnya bebas, kertas HVS atau kertas yang berwarna seperti ini.
Yang kedua, jangan lupa juga siapkan gunting, double tip atau lem, stapler, nih, ceklek. Terus jangan lupa juga siapkan mata gurita. Adik-adik bisa gambar seperti ini, bulat-bulat, lucu-lucu. Dan juga ada kertas origami, serta karton tebal atau bekas kardus bekas untuk digunakan sebagai alasnya nanti. Wah, nggak sabar banget nih. Langsung aja kita praktekin caranya seperti apa ya. Yuk adik-adik. Oke, pertama-tama kita melipat kertas HVS ini menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian adik-adik boleh digunting supaya jadinya guritanya banyak. Nih, kan sebentar kita mau mancing. Yang paling banyak guritanya dia yang menang. Adik-adik bisa ikut bermain di rumah bersama orang tua, bersama saudara tentunya ya. Pasti seru banget. Setelah menjadi ini, adik-adik boleh lipat, gulung seperti ini. Kemudian, setelah digulung seperti ini nih. Jangan lupa langsung rekatkan seperti ini. Kemudian setelah itu disisakan ya adik-adik di bagian sini untuk kita gunting ekornya. Nah, setelah itu kita gunting. Kemudian setelah digunting seperti ini nih adik-adik, jangan lupa kita buat kakinya nih. Nih, satu persatu. Nah, setelah itu adik-adik kalian boleh langsung menempel kertas origami. Kertas origaminya boleh ditempel seperti ini ya. Nih, dipotong menjadi 4 bagian juga. Nah, seperti ini. Dan ini kalian boleh membuat dengan bermacam-macam warna ya. Seperti di sini Kak Dani buat warna merah, kuning, hijau, atau biru dan sebagainya. Setelah itu kalian buat begini. Jangan lupa ditempel lagi. Dan tinggal ditempelkan mata. Nih matanya nih. Uhuy, mata yang lucu ya. Setelah jadi seperti ini adik-adik. Nah, sudah jadi matanya, tinggal kita rekatkan saja talinya menggunakan timbal balik seperti ini. Di bagian dalam ya, ditempel seperti ini, kemudian ditempel, jadinya nanti akan seperti ini. Wah, lucu sekali. Oke. Nah, guritanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal buat pancingannya. Apa saja yang dibutuhkan? Tentunya alatnya sangat simpel. Kalian bisa menggunakan kayu atau sumpit atau tusuk sate yang ada di rumah. Dan juga ada tali panjang seperti ini. Boleh menggunakan tali rafia juga. Pokoknya benang juga boleh, apa aja kalian boleh berkreasi. Kita lilitkan pada sumpitnya. Seperti ini adik-adik. Diikat dulu, disimpul, kemudian kalian gulung. Setelah digulung, jangan lupa ujungnya gimana caranya biar kita bisa dikaitin kayak gini. Pakai kawat. Atau kalau nggak punya kawat, boleh pakai peniti. Tinggal ditempel aja di talinya seperti ini. Oke, Kak Dani nggak sabar langsung pengen dipraktekin. Tapi jangan lupa juga kalian sediakan karpetnya nih. Ini terbuat dari apa sih Kak Dani? Dari kardus bekas. Tinggal ditempelin sesuai warna gurita kalian. Oke, langsung aja kita praktekin cara bermainnya ya. Kita akan mulai permainan yaitu memancing gurita dan mengelompokkannya berdasarkan warna yang ada. Sudah siap Kak Julis?
1, 2, 3. Ayo. Ayo, ayo. Wow, wow, pelan-pelan, pelan-pelan. Dipindahkan di dalam kotak yang berwarna merah. Dan selanjutnya lagi, ayo waktunya sudah mau habis. Iya, siapa yang mengumpulkan yang terbanyak? Dia yang juara, adik-adik. Yeay, berhasil adik-adik. Kak Dani berhasil memindahkan guritanya. Bagaimana dengan adik-adik? Ayo langsung dibuat ya. Nah, senang sekali adik-adik. Tentunya semua sudah siap-siap mau buat pancingan gurita yang lucu-lucu. Oke adik-adik, itu dia tadi kreativitas kita hari ini. Dan jangan lupa adik-adik pastinya mau dapat hadiah yang bagus-bagus dari Star Kids kan? Kalau begitu, jangan lupa untuk hafal ayat hafalan kita di minggu ini di Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Adik-adik bisa kreativitaskan ayat hafalannya sebagus mungkin, boleh dalam bentuk lagu, boleh dalam bentuk apa saja dengan menggunakan macam-macam gaya yang lucu-lucu. Yang terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah menarik dari Star Kids yang akan dikirim ke rumah adik-adik. Jangan lupa di-upload videonya lalu di-tag di Instagramnya Star Kids @StarKidsAyomi. Pastinya Kak Dani juga berdoa mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di rumah ikut praktek dan juga bisa mendapatkan hadiah dari Star Kids. Oke, kalau begitu adik-adik, sekian dulu sesi dari Kak Dani. Senang sekali Kak Dani sudah menemani adik-adik semua. Kak Dani berdoa, semoga adik-adik semua senantiasa sehat, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, di mana saja adik-adik berada. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on.